Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Pasja Channel. Kali ini admin akan melanjutkan Soul Land part 1 kemarin. Di mana di part sebelumnya, Tang San dan Guru Tase membahas tentang tipe-tipe roh dan posisi apa yang cocok untuk roh milik Tang San. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Mengingat rumput biru perak yang tersebar luas di daratan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Tang San, seperti konsumsi energi rendah, rumput yang lentur, terlebih lagi Tang San memiliki jiwa penuh dari lahir. Hal itu bisa membuat perkembangan lebih cepat atau disebut kultivasi. Dan dengan keuntungan-keuntungan tersebut, Guru Tase menyarankan Tang San untuk menjadi tipe kontrol. Akan tetapi dengan segala kekurangan yang dimiliki rumput biru perak, maka bisa diakali dengan menambahkan cincin spirit, yang tentunya hasil berburu dari monster spirit dengan tipe kekuatan dan racun yang disarankan oleh Guru Tase. Maka dengan kedua aspek tersebut, roh rumput biru perak bisa dibuat untuk menyerang juga. Keesokan paginya, Tang San dan Guru Tase pergi untuk berburu roh binatang. Dijelaskan roh binatang memiliki kelasnya masing-masing dengan usianya. Dari puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, puluhan ribu tahun, hingga 100.000 tahun, ditandai dengan warna dari cincin roh tersebut. Dan monster roh juga memiliki kultivasinya sendiri untuk menjadi monster yang lebih kuat. Dengan memiliki cincin roh maka akan membuat master roh menjadi lebih kuat lagi. Tergantung umur monster yang diserap oleh Spirit Master. Akan tetapi ada beberapa persyaratan untuk Spirit Master untuk menyerap cincin roh. Pertama, hanya yang membunuh yang bisa menyerap. Kedua, tidak bisa menyerap cincin di luar dari kemampuan tubuhnya. Setelah segala hal yang dijelaskan oleh Guru Tase, singkat cerita, Guru Tase pun memberikan sabuk kepada Tang San karena sudah mau menjadi muridnya. Sabuknya yang berumur 30 tahun di mana sabuk itu berfungsi untuk menyimpan alat-alat jiwa. Setibanya di gerbang hutan monster roh, di sana begitu banyak penjaga yang menjaga tempat tersebut. Dan tidak sembarang orang yang boleh membunuh monster roh, kecuali mempunyai surat izin ataupun surat perintah, atau memiliki token yang menunjukkan dirinya dari mana. Barulah bisa berburu monster roh. Setelah mendapat persetujuan, Guru Tase dan Tang San pun bersiap memasuki hutan. Di awal perjalanan menuju ke dalam hutan, mereka sudah ditunjukkan beberapa monster roh berlevel rendah. Setelah di dalam hutan, Guru Tase memanggil roh pelindungnya yang bernama Luo Sanpo. Lucunya roh Guru Tase ini mengalami mutasi, di mana itu bisa terjadi pada roh binatang. Akan tetapi pada Luo Sanpo ini, dia bermutasi menjadi lebih lemah. Salah satu faktornya, karena awal pembangkitan roh Guru Tase hanya memiliki setengah jiwa. Dan tidak peduli sekeras apa dia berlatih, dia tidak akan bisa menembus di atas level 30, itulah sebabnya Guru Tase menjadi orang yang meneliti semua roh, bukan menjadi guru roh. Singkat cerita, Tang San dan Guru Tase terus memasuki kedalaman hutan sampai larut malam, untuk mencari monster roh yang cocok, sampai di mana Luo Sanpo merasakan sesuatu. Di mana itu adalah segerombolan monster roh serigala. Syukurnya Guru Tase masih bisa mengatasi monster-monster serigala tersebut dengan jurus Luo Sanpo yang berupa kentut, dan itu hanya bisa berlaku selama 3 kali penggunaan. Akan tetapi rasa aman itu tidak bertahan lama, karena akibat pertarungan dan bau kentut Luo Sanpo yang menarik perhatian ular mendrek, tipe ular yang memiliki racun yang sangat berbisa dan kulitnya yang keras ditambah umurnya yang mencapai 400 tahun. Sebenarnya adalah tipe monster roh yang cocok untuk Tang San. Akan tetapi, tidak mudah mengalahkan ular jenis ini, karena titik lemahnya hanya ada pada mulut dan mata. Maka di sini Guru Tase menyarankan untuk lari saja dari ular tersebut. Dan Luo Sanpo pun sempat tergigit karena mengalihkan perhatian. Spontan Guru Tase langsung menariknya. Dan di sini Tang San memilih untuk langsung berhadapan dengan ular tersebut dengan menggunakan senjata tersembunyi dan tangan besinya. Dan Tang San pun berhasil mengalahkan dengan menyerang titik lemahnya, dengan sedikit beralasan, bahwa kejadian waktu dia menyerang ular itu dengan ketidaksengajaan, agar Guru Tase tidak menyadari jurusnya. Setelah ular itu mati, maka dengan argumen yang pernah dipelajari oleh Guru Tase, yaitu menyerap monster roh dengan berbeda tipe, dari roh tumbuhan dengan menyerap roh binatang, maka dia menyuruh Tang San untuk menyerapnya. Walaupun sempat timbul keraguan pada diri Tang San,
Akan tetapi atas segala penjelasan dari Guru Tase dan mengingat atribut yang ada pada ular tersebut, maka Tang San langsung menyerap roh ular tersebut untuk menjadi roh pertamanya. Dengan ini Tang San menjadi orang pertama yang membuktikan 10 teori konyol Grandmaster. Singkat cerita, Tang San berhasil menyerap cincin roh dan hari mulai terang. Dan Tang San dikejutkan dengan Grandmaster yang demam tinggi akibat Luo Sanpao yang digigit oleh ular medrek, dan racunnya berpengaruh terhadap si pemilik roh tersebut. Berkat keahlian yang diajarkan ayahnya, Tang San pun berhasil mengangkat racun tersebut. Setelah siuman, Grandmaster pun menanyakan tentang keberhasilan Tang San menyerap cincin rohnya. Dan Tang San menunjukkan kepada Grandmaster, skillnya yang memiliki efek mengikat dan melumpuhkan lawan. Setelah Grandmaster agak baikan, maka mereka berdua pun kembali ke sekolah. Setibanya di sekolah, Tang San mengantar Grandmaster ke kantor untuk beristirahat, dan berniat pergi ke gudang roh jiwa, untuk evaluasi skill rohnya. Akan tetapi selagi di perjalanan Tang San melihat temannya yang sedang bertarung terhadap murid elit. Oleh karena itu Tang San pun tidak mau kalah untuk menunjukkan skill pertamanya. Setelah berhasil mengalahkan musuhnya, Tang San langsung ke tempat gudang Master Roh. Dan di sini Tang San kembali bertemu Suyanto, orang yang membantu pembangkitan roh Tang San, dan juga ada tetua Mateo di gudang tersebut. Singkat cerita, Tang San meminta untuk langsung melakukan pengecekan terhadap roh pelindung dan jiwanya. Di mana itu membuat terkejut tetua Mateo, yang menunjukkan bahwa Tang San benar-benar memiliki roh rumput biru perak. Terlebih lagi kekuatan jiwanya yang sudah mencapai level 13, dan beberapa hal penyebab level jiwa meningkat drastis adalah yang seharusnya level 11 akan tetapi berlevel 13. Itu semua karena cincin yang berumur ratusan tahun, dan faktor kedua karena menyerap tipe roh yang berbeda. Faktor ketiga karena dari monster roh tersebut yang memiliki dua atribut ganda, yaitu atribut racun dan atribut keras. Setelah selesai dari gudang roh, Tang San pun pergi ke tempat pandai besi untuk mengerjakan pekerjaan paruh waktunya. Walau sempat diremehkan karena tubuh bocilnya, akan tetapi Tang San menunjukkan dengan skillnya. Berkat bekal pembelajaran dari ayahnya, dan dari kejauhan diketahui bahwa Tang Hao selalu mengawasi perkembangan Tang San. Singkat cerita setelah 1 tahun di akademi, maka tibalah waktu libur untuk seluruh murid, dan Tang San kembali pulang ke desa dan mengajak Xiao Wu pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Tang San hanya mendapati rumahnya yang sepi. Dan hanya dikeluari oleh kakek Jack, yang menunjukkan surat dari ayahnya. Dari surat itu Tang Hao menyampaikan, bahwa ia akan pergi untuk mengurus hal pribadinya, dan pergi dalam waktu yang tidak diketahui. Di scene lain, Tang Hao menemui Grandmaster di kantornya, dan di sini Grandmaster menyebut Tang Hao dengan sebutan langit, di mana gelar itu adalah gelar yang tinggi di daratan dahulu-dahulu. Akan tetapi Tang Hao tidak ingin membahas masa lalunya, dan meminta Grandmaster untuk menjaga Tang San selama kepergiannya, dan memberikan token miliknya kepada Grandmaster. Kembali ke Tang San yang diberi semangat oleh Xiao Wu karena kesedihannya yang ditinggalkan oleh Tang Hao, dan tidak punya siapa-siapa lagi. Maka Tang San mengangkat Xiao Wu sebagai adik untuknya. Singkat cerita 5 tahun telah berlalu, di mana mereka sudah beranjak remaja. Dan Grandmaster menyarankan Tang San untuk melanjutkan sekolah ke akademi yang bernama Akademi Shrek. Selagi di perjalanan, Tang San memutuskan untuk menginap di hotel sebelum menuju akademi karena perjalanan yang cukup jauh. Apesnya, resepsionis hotel mengatakan hanya tertinggal 1 kamar yang ada di hotel tersebut. Tidak lama kemudian datang pemuda yang juga menginginkan kamar tersebut. Diketahui pemuda tersebut bernama Dei Mubai. Karena perebutan kamar, maka mereka berdua bersiap untuk melakukan pertarungan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Terima kasih sudah menonton.